Gimana ceritanya kita bisa ngebahas skincare dan make up dalam Kekristenan. Iya, betul. Apa hubungannya coba? Apakah kita pakai make up itu untuk menutupi kejelekan Kita kayak Atau- menghina apa yang Tuhan berikan, terus kita mau tutup karya Tuhan gitu loh. atau sebaliknya kita mau mengenhance? Faktanya, Iya. faktanya, jadi 50-60% public speaking atau komunikasi itu bisa berjalan dengan berhasil. Itu dimulai dari sebenarnya appearance atau look pertama. Misalnya kita mau mempraktekkan make up dan skincare, Ya. tujuannya adalah untuk sebagai alat ya untuk kita bekerja untuk Tuhan gitu. By the way, kita semua cantik. Iya. Iya, betul. Itu kebenaran yang harus kita ingat. Hai guys, welcome back to Chill. Anything you can spill, chill. Hai, hari ini kita masih bersama dengan Audi dan tentu saja aku Abi dan Aku Feby. ya, dan kali ini kita mau ngebahas topik yang akrab banget nih di cewek-cewek gitu lagi. Ya, yaitu tentang skincare dan make up. Wah, gimana ya? Gimana ceritanya kita bisa ngebahas skincare dan make up dalam Kekristenan. Iya, betul. Apa hubungannya coba? Betul. Nah, ya, tapi maksudnya kita sebagai orang itu kita percaya segala sesuatu kan apa ya, berhubungan gitu. Dan segala dalam hidup kita tuh ya Tuhan perhatikan gitu. Nah, jadi gimana skincare dan make up bisa masuk ke dalam kekristenan? Ini kalau versi duniawi ini tuh kita bisa berjam-jam nih. Betul. Apa kamu ini? Betul. Cara ini kok komedinya baik banget. Ini beneran sih. Jadi bisa berjam-jam sih kita ngomongin kayak Bener. makeup. Nah, tapi mungkin base-nya dulu kali ya, kayak apa ya, boleh gak sih kita pakai skincare dan make up gitu, atau kayak atau nggak boleh, atau ya bagaimana skincare dan make up dalam perspektif kekristenan gitu ya. Yes. Nah, coba siapa yang mau berpendapat lebih dulu? Jadi Mom, Pimpai. Boleh sih. siapa nih? Aku nih. Aku ngomong skincare make up buat aku sih udah penting ya, ini keseluruhan, apalagi aku kerjanya kan memang benar-benar membutuhkan make up ya. Kayak entertainment ya. Sangat-sangat membutuhkan ya, bukan udah jadi syarat tuh deh, kayak kesehari-hari gitu loh, dipakai gitu loh. Nah, kalau makeup dan skincare juga pasti sehari-hari kita pakai, menunjang juga kehidupan sehari-hari. Nah, aku percaya skincare dan makeup tuh salah satu bentuk kita ngerawat tubuh kita sih, ngerawat kayak memperhatikan, menyayangi diri kita. Ini kayaknya ini adalah campaign beauty ya. Iya, itu adalah beauty. Merawat diriku, jaga kecantikan kulitku, menyayangi kulit. Iya, tinggal produknya. Benar-benar karena mungkin itu yang skincare makeup sama dengan sayang diri. Udah, aku cuma bisa bikin simpelnya itu, menyayangi diri sendiri. Aku nggak tahu juga ya kalau makeup dan skincare kalian pakai buat apa. Ya, ada juga yang misalnya buat kebutuhan, misalnya buat pasangan kita, atau misalnya buat datang ke satu tempat, atau misalnya dipakai buat, ada juga kan makeup yang tradisional memang buat bekerja, dan buat bekerja dia pakai gitu kan, beda-beda. Tapi aku sih simpelin kalau makeup skincare sama dengan menyayangi diri. sih. Menyayangi diri balik lagi ke ayat yang pernah aku bilang. Nah, itu Tubuh kita adalah bait Allah. benar. Kayak salah sih. Pelihara nggak sih ya kan, disayangi, dicintai. Bentuknya bisa melalui skincare dan makeup itu. Betul. Yang tujuannya, kalau aku personalnya, ini opini pribadi ya, menyayangi diri sendiri. Karena aku sayang sama diri aku makanya mau makeup dan skincarean. Begitu kurang lebih. Jadi kalau toleransi dalam kekristenan boleh-boleh aja, karena selagi menyayangi diri aku untuk menjaga bait Allah. Cuman mungkin aku rasa nggak boleh kalau berlebihan, nggak sih? Kalau jadi berhala. Allah, iya benar. Iya. Kalau mau nyebut ada nama tulahnya. Oh, Aku tahu nggak ada tulah ya, di mana kayak orang ngerasa kayak dirinya udah cantik banget, kayak jadi sombong mungkin itu ya, jadi kesombongan. I see. Nggak punya pengendalian diri karena dia cantik, mungkin cantik karena makeup, atau karena skincare, atau karena treatment. Apa yang tambahin deh sekarang, treatment. Betul. Itu tapi dipakai buat tujuan yang nggak baik. Nggak baik. Nah, aku tiba-tiba ya ampun, aku dapat ini
Kayak aku mikir Tuhan, thank you Tuhan. Iya, aku mikir mungkin karena tujuannya untuk menyombongkan diri yang nggak baik. Iya. Terus nggak jadi ada pengendalian diri. Jadi kayak jadi makin semau-maunya karena kita ngerasa cantik, kita ngerasa bening mulus ya. Kita jadi semena-mena gina orang lain. Ya, Karena kita ngerasa lebih benar. Mungkin itu yang jadi batasan nggak boleh. ya, setuju. Setuju. Aku Feby? juga setuju sih. Aku merasa skincare dan makeup itu bisa jadi bagian dari apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, menyayangi bait Allah yang Tuhan berikan ini. Selama konteksnya mungkin untuk merawat diri ya, bukan untuk menutupi ciptaan Tuhan ini. Misalnya kayak aku ngerasa kayak malu nih, aku ada jerawat tebal banget lah, terus aku jadi jerawat gede banget terus aku tutupin. Itu kan maksudnya dimulai dengan perasaan malu sama diri sendiri gitu kan, bukan untuk kayak gue mau mempercantik diri mungkin. Jadi kayak beda gitu loh hatinya ya, lebih ke dari hati kita tuh pakai make upnya itu di kepala kita tuh apa gitu menurut aku. Apakah kita pakai make up itu untuk menutupi kejelekan yang seakan-akan itu udah Tuhan kasih loh? iya, kita kayak Atau- menghina apa yang Tuhan berikan, terus kita mau tutup karya Tuhan gitu loh. Atau sebaliknya kita mau mengenhance Iya, meningkatkan. apa yang udah Tuhan kasih gitu. Jadi itu sih berarti berangkat dari hati ya. Apakah kita insecure, benci dengan diri kita, ada yang pengen kita tutupi, atau kita udah pede dengan diri kita dan kita mau memancarkan, mengenhance tadi itu. Mungkin kayak contohnya mungkin bukan jerawat ya, tapi dark eye nih. Dark eye kan kayak dark eye ya. Iya, kita semua tuh punya gitu kan nih kayak. Nah, itu kan maksudnya kita bisa tutupin tuh pakai concealer dengan tujuan kayak oh ya udah gue mau mempercantik nih penampilan gue di hari ini gitu, mengenhance kalau kata Ci Abi. Jadi lebih pede juga gak sih? Bener, jadi kita pun tampil juga bisa lebih pede kan. Bukan dengan kayak hatinya tuh yang kayak aduh ini gue gelap banget sih, kenapa sih? Iya, jadi kayak beda gitu loh. Sih ya benar. Gitu. Kalau aku merasa skincare dan make up itu bisa menjadi alat kita untuk melayani, untuk bekerja di ladang Tuhan. Maksudnya bukan bekerja di gereja ya, bekerja dimanapun itu bekerja untuk Tuhan gitu. Kayak misalnya gini, kalau misalnya kita punya pikiran gue nggak mau pakai make up, gue mau tampil apa adanya karena Tuhan mengasihi gue apa adanya. Terus kita benar datang muka polos, Baru bangun tidur tuh ya. Iya, dengan muka Bengap ya. nyakan segala macam. Terus suatu saat kita mesti tampil, let's say hamba Tuhan gitu, misalnya kita khotbah gitu di depan tanpa makeup at all, dan muka kita kelihatan mungkin agak lesu, kucel gitu. Nah itu kan gak jadi apa ya, maksudnya kalau kita pakai makeup bisa menjadi alat yang baik untuk membantu kita dalam pelayanan. Setuju. Ini aku punya fakta nih ya. Ini aku karena apa di dunia presenter kan, dan kayak MC gitu ya, di dunia public speaking dan juga komunikasi. Faktanya, jadi 50-60% public speaking atau komunikasi itu bisa berjalan dengan berhasil. Itu dimulai dari sebenarnya appearance atau look pertama. Jadi orang mau denger, orang mau attention, orang mau ngeliat, atau orang mau nonton, atau orang mau pantengin gitu ya. Itu 50% sampai 60% itu bukan kemampuan komunikasi, bukan body gesture-nya bukan, tapi lebih ke looks pertama, physically look, first impression. Nah, aku jadi mikir kayak oke, kalau kita mau wawancarin kayak kasih Kristus nih ya, cuma kitanya nggak menarik nih sebenarnya pada dasarnya. Kayak gimana nih secara physically naturalnya kita bisa, orang at least kayak ngerasa enak lah lihat kita gitu. Betul. Kalau kita ngomong tuh mau kita pucat ya, berarti dia bisa mikir kita tuh sakit gitu ya, atau kita nggak bersemangat untuk ngomong sama dia pun jadi nggak bersemangat. Iya, Bener ya gue yang jadinya kata kamu Bi, iya, dampaknya jadi kayak nggak nyampe gitu ya. Dan gak catch their attention juga. nah, tapi yang penting adalah ya itu tadi yang kamu bilang juga, jangan sampai itu jadi kayak terlalu fokus ke situ gitu. Yes. Jadi, sampai kita menuhankan, meninggikan make up dan skincare daripada kita ke Tuhan gitu. Kayak misalnya
Misalnya seorang pengkhotbah gitu yang dia lebih mempersiapkan penampilan diri daripada materi khotbahnya misalnya. Ya gak gitu juga Iya sih gitu. ya. Jadi iya benar, batas saya di situ ya, bahwa jadikanlah skincare dan makeup itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan utama. Setuju Gitu ya. benar gitu. Jangan sampai itu jadi berhala gitu ya. Segala sesuatu Iya. yang berlebihan itu gak baik. Karena kalau lebih ke cantik gantengnya kali bisa jadi berhala ya. Karena itu kan Iya, makeup skincare kan mengarahkan kita untuk merasa cantik, merasa ganteng ya kan. Nah, kalau tujuannya salah itu tuh yang bahaya. Terus pas udah dapet cantik dan gantengnya gara-gara makeup skincare, makin sombong, ya, makin jatuh dalam dosa. ya itu Karena yang balik lagi itu dari hatinya juga kan. Hatinya juga udah mengarah ke hal yang salah gitu kan. tujuannya apa pakai skincare dan makeup itu ya. Benar. Nah, jadi berarti kan memang skincare dan makeup itu bisa dipakai untuk hal baik, berarti udah oke ya. Nah, jadi kita mau bahas, kita mau sharing guys. Yes. Kita akan masuk ke dalam sesi Girls Talk, real Girls Talk. Kayaknya di chill kita belum pernah ngobrol se-random ini gak sih? Ini random banget sih. Ya, jadi ya udah sekarang kita mau share tentang skincare dan makeup yang kita pakai. Ini random banget. Karena biasa kan sharing di awal kan. Itu sharingnya di akhir gitu. Oh, I see, ya benar. Karena kita mungkin ini topik yang agak abu-abu Iya, sedikit gitu mau ya. kita Jadi twist. kita perlu perjelas di awal gitu bahwa kalau misalnya ternyata ini nggak boleh, buat apa kita sharing di awal gitu kan? Feb? Ah, benar sih. Oke. Awas aja dia yang jawab pakai air doang ya. Aku kesel banget sih. Iya, Aku cuci muka air doang. atau air beras. Air doang kok. Oh, aku gak kesel sih. Oke, kayak Audi paling bersemangat nih, boleh? Iya, dia udah tadi Iya, benar. excited kayak- buat momen ini gitu. Terakhir aja kali ya, panjang nih. Oh, Oke, dia ini surprise ya. Jadi kalian harus nonton sampai habis buat tahu skincare dan make upnya Kak Abi. betul. Skincare rutin ya. Jadi Audi, Feby, aku. Aku dulu deh biar beban hilang. Oke. Aku kayak cie lama. Sabar. Apanya ya? Skincare ini sebutin merek ya? Atau apa sih? Ciamin dulu deh. Atau ini aja. Kandungannya. Atau ininya apa? Produknya gitu, Produk. moisturizer atau sunscreen gitu. Bener-bener. Aja ya. Sunscreen kan pasti kan guys. Harus ada sunscreen ya guys. Harus ada sunscreen. Dua ruas jari ya guys. Iya. Aku tiap ingat itu aku kayak pikir itu banyak banget dua ruas jari tuh, muka aku udah kayak putih banget kayak aku pakai itu. Dua ruas jari banyak banget. Sunscreen, moisturizer, sabun cuci muka. Pagi Masker. pagi. Iya, malam juga itu. Sama toner. Aku sebenarnya mau serum sih guys, tapi aku belum nemu serum. Jadi kalian kalau tahu serum yang bagus, kalian bisa komen di bawah ini. Bagus. Aku lagi nyari serum retinol. Aku pengen tahu tuh. Dari dulu sebenarnya. Jadi dulu fun fact, aku kerja di perusahaan skincare. Wah, tuh. Kayak aku rusakin mic deh. Sorry. Suara aku masuk gak? Ya. Sorry guys. Ini masuk gak? Bisa masuk behind the scene. Aku dulu kerja di perusahaan skincare sama make up kan. Terus jadi kayak dulu kayak baik tahu gitu tentang skincare dan make up. Gak boleh di spill ya. Kayak pengen nge-spill. Tapi kayak gitu sih, aku lagi berusaha mencari serum retinol. Komen Serum retinol guys. retinol yang bagus karena itu cocok-cocokan kan skincare. Betul. Mungkin kayak pada akhirnya kita harus coba sendiri gitu ya. Kayak misalnya mereka mengusulkan 5 merek gitu. Cocok kayak ini nih di kulit. Ya, betul. Oh iya. Iya gitu. Terus sih. Oke. Lanjut. Kalau aku, kamu udah? Kamu udah make up aku apa lagi ya? Make up aku alis. Oh, make up. Make up aku pensil alis sama lip cream. Iya. Sisanya aku betak punya kantor. Haha. Sangat natural. Karena kantor ada, jadi aku mau beli. Betul. Sebagai perlengkapan, nah itu Iya. makeup di kantor sebagai perlengkapan untuk kayak gini, untuk kita syuting. Jadi saya nggak beli. Kalau aku skincare, aku juga dari sabun cuci muka, sunscreen, moisturizer,
Sama toner sama serum tuh kayak kadang pakai kadang enggak gitu, sama maskernya ada clay mask ada sheet mask gitu. Jadi tapi itu kayak ganti-gantian kan, nggak semua dipakai dalam semalam gitu. Aku ada serum retinol, terus, ya Allah ini benar-benar sangat-sangat ini ya, sangat-sangat skincare gitu tapi nggak Sangat skincare. yang chemical exfoliant gitu kayak gitu. Terus, ya itu skincare-ku. Nah kalau make up aku ada tapi ya jarang dipakai juga. Pensil alis aku nggak ada. Aku tidak merawat alis ya guys gitu. Alis Iya. aku sih pitak, jadi Berarti kamu percaya diri sama alis kamu. Iya, atau kayak agak ignoran gitu. Aku maskara, terus ada eyeshadow ada, blush juga ada, lip juga ada, sama kayak cushion gitu. Bedak. Nah cushion aku bukan nggak mau punya ya, tapi nggak ngerti cara kayak tahu warna kulit, jadi benar nggak punya gitu loh, karena kayak pernah kayak udah masukin keranjang tapi kayak nggak tahu ini yang mana. Masih coba sendiri. Kalau cushion Harus kayak foundation gitu ya, coba fisik kayak pasti salah. Udah salah salah beli. 100.000 lagi ya kan. Iya, tuh sayang banget, terus pasti kayak harus kasih order. Itu paling mahal tuh. Nah ini Iya. paling kita Complexion awal kan. Iya. Jangan sampai salah warna. sekarang Nah, sekarang gurunya. sekarang masternya sebenarnya kita ngundang Kaudi hari itu, jadi itu Iya, benar buat bahas Kristen belajar skincare dan make up. buat bahas rutin. Nah, tapi balik lagi ya, ini bentuk menyayangi diri ya. Jadi kayak Betul. aku mencari formula yang paling cocok buat diri aku, buat kulit aku. Nah, aku tuh pakai kalau yang skincare ada namanya, jadi ada dua nih. Ini tahapan Korea atau apa aku nggak ngerti. Tapi dia ada dua, skin cycle sama skin minimalism. Oh, Aku tahu nih, aku taunya skin metode ini. skin Baru dengar. minimalism, semakin dikit itu semakin Sebenarnya baik-baik aja kulit. Nah, itu yang kalau kan aku banyak, nih. terus sempat 10 step itu. iya, iya. 10 step to glass skin gitu bukan sih? Iya, dan satu gelas skin. Tapi kalau aku lihat kalian kayaknya lebih ke skin minimalism kalau aku lihat ya. Iya. Rangkaiannya toner, terus serum, moisturizer, tidur, ya kan? Paling serumnya satu kan? Karena mager juga sih. Karena skincare tuh suatu hal yang Memakan effort waktu. kan. Kayak kita tuh effort 30 buat menit sendiri ya, ngeri-ngerian. Betul. Oke lanjut lagi. Iya, makanya ya tolong ya kalau pada nelpon malam ya, tolong ya kita lagi skincare. Kalau nggak diangkat, kita Betul. lagi skincare. Kalau diangkat tuh nempel di sini. Iya, nah, Kalau diangkat udah mukanya ya. paling speaker nih. Nah, aku kebetulan udah pernah coba skin minimalism, gak cocok. Jadi aku pakainya skin cycle. Skin cycle-nya agak ribet ya. Jadi selama 4 hari itu kita beda serum. Beda serum dan kadang beda toner ya. Kurang lebih sama sih, pasti urutan skincare pagi, toner. Oh, kalau pagi aku sama terus. Pagi serumnya biasanya vitamin C. Bagus kalau pagi ini vitamin C sama hyaluronic acid tuh bagus pagi-pagi ya. Apapun tiap hari gitu nggak apa-apa, melembabkan. Kunci moisturizer sama sunscreen itu 12 jari ya. 12 jari jangan lupa nih. Terus kalau malamnya karena pakai skin cycle beda-beda. Tapi kurang lebih kalau disimpelin hari pertama itu AHA, BHA, PHA. Itu biasa eksfoliasi. Itu buat exfoliate ya. Exfoliate. Nah, hari kedua itu mostly retinol. Apa tuh, Ber? Nah, ini serumnya diganti nih. Nanti ya, kita spill ya. Ntar lihat di IG aku. Boleh. Tapi maksudnya kayak pasti teman-teman bisa cari sih banyak kayak informasi. Cuman aku mau kasih tahu metodenya namanya skin cycling. Jadi selama 4 hari kita akan beda skincare ya. Nah, hari ketiga itu dia kayak hydrating. Nah, biasanya pakai hyaluronic acid. Bisa tambah-tambahin iseng-iseng, tambahin yang glowing alpha arbutin gitu, yang buat mutihin atau nyerahin gitu ya, mencerahkan deh, bukan memutihkan ya. Dari hari keempatnya itu bisa hydrating lagi, bisa yang kayak Centella asiatica, yang isinya Centella ya. Tonernya bisa sama juga nggak apa-apa, moisturizer juga boleh sama, silahkan gitu. Nanti di hari kelima dia ngulang lagi, Sama jadi pertama itu. gitu ya terus. Dan ternyata iya, jadi ternyata di aku cocok yang seperti yang ribet ya. Yang ribet cocok gitu. Makan effort itu. Yang lebih effort ya, yang kayak serumnya ada 6 gitu kalau nggak salah, jadinya 5 sama 6 jadi serumnya. Berarti kakak harus ingat dong tuh, misalnya ini udah hari yang keempat. Yang kayak kelupaan. Misalnya hari ini udah yang hydrating, besoknya misalnya hari ini ada exfoliating, besoknya exfoliating lagi.
Iya suka lupa, terus kayak kok beruntusan, oh iya kok lupa gitu. Nah, baru nanti ada sheet mask, ada masker gitu ya, kayak cewek-cewek pakai masker. Seperti itulah kebetulan kulit aku dianugerahi keribetan ya, jadi kayak ada yang kayak pakai air aja tenang gitu ya, ada lagi yang acne prone yang dia maksudnya baru kena sentuh aja langsung jerawatan, ada juga gitu ya. Aku kayak mencoba mengapresiasi kulit aku, ya udah berarti tipenya begini, cara rawatnya begini gitu. Nah kalau makeup kebetulan aku nge-MC kan, jadi aku punya full lengkap ya, full stepnya, primer, foundation, primer, spray dulu sebelumnya urutannya ya, primer, spray dulu, foundation, concealer, contour, blush on ini, bedak, lalalala, finish powder gitu ya, eyeshadow. Soalnya aku biasanya glam look kan, aku iya. bikin sendiri bulu mata. Tau aku kok nggak tahu sih benar atau enggak, cuman biasa kalau misalnya tampil di kamera tuh harus lebih bold, Lebih bold, beda tampil di kamera, dan lebih harus lebih bold lagi di panggung sih, karena kan di panggungnya kayak kena lampu ya, jadi harus konturnya lebih tajam kayak gitu. Cuman paling aku pakai makeup itu karena kayak kalau kontur kita ngecilin pipi ya gitu, tapi bukan berarti aku nggak pede, aku pede aja, cuman komposisinya pas ketika di foto atau ketika kita lagi MC, orang jadi ngeliatnya lebih enak. Tuh. Seperti itu kurang lebih ya keriuhan tas makeup aku yang lumayan ribet. Iya, oke. Aku juga aku belajar sih ini ilmu baru skin cycling. Kenapa ribet banget? Apa skin minimalism? Ya, itu Nah, tuh. Aku sebenarnya juga pakai kok serum yang itu gitu, dan aku ganti-ganti hari juga. Tapi aku baru tahu urutannya yang bagus kayak gitu. Urutannya gitu biasanya. Aku kayak selang-seling lebih ke sesuka-suka hati aja. Suka-suka Gitu. Tapi aku ada yaitu AHBHA tadi, terus retinol ada, sama hyaluronic. Itu hyaluronic deh. Kayak semua cewek sekarang ada nggak sih itu? Kalau kalian Lo kayak lebih rajin deh skincare. Sekarang kayak lebih mager gitu, kayak pulang udah lah saat aja. Tapi sering skip juga sih. Nah itu kayak misalnya gini, aku kayak kalau AHBH itu kan biasa harus diikuti dengan moisturizer gitu kan. Iya. Jadi ada momen penumpunya. nanti. Nah kalau misalnya Oh iya benar. kalau misalnya aku, nah itu jadinya berdasarkan moodku. Kalau misalnya aku pengen cepet tidur, aku pakai hyaluronic acid aja, aku tidur. Iya benar. Jadi serum aman ya, serum aman adalah hyaluronic acid. Iya. Kalau kalian nanya, tiap hari bisa pakai apa aja kak? Hyaluronic acid tuh. Iya, itu yang paling aman. AHBHA tuh nggak boleh tiap hari. Dulu aku sempet momennya kayak pakai tiap hari. Jadi aku ada toner yang AHBHA kan, exfoliating. Iya. Aku nggak tahu, aku kira itu daily toner. Jadi aku pakai tiap hari, terus aku bingung kenapa kulit aku kelupas gitu. Oh jadi sampai kelupas ya? Karena kering kan. Terus aku pakai daily lagi kak. Bego banget. Iya. Terus pagi pakai ya? Pakai pagi lagi. Kayak Serem lagi. bodoh gitu. Pagi. Retinol juga nggak bisa tiap hari ya guys. Betul. Retinol nggak boleh tiap hari. Iya tuh. Seperti itu. Tapi Retinol tuh lebih apa? Melembabkan ya? Kayak untuk wrinkle gitu-gitu. Oh iya, yang garis-garis halus ya. Halus gitu. Cobain retinol kan, nanti harus cobain sih. Iya, nanti kan tadi kan Feby lagi dalam misi. Iya, dalam misi mencari. Kan udah dari lama aku bingung kayak better pakai yang mana gitu. Iya, betul. Wah, gila. Semangat banget ya kita langsung kayak udah mau. Iya, pas ini baru berekspresi semua. Betul. Background skincare. Tadi kita udah mengcover sih semua makeup dan skincare. Ya, semoga teman-teman bisa belajar sesuatu ya dari kita gitu, bahwa ingat lagi kalau misalnya kita mau mempraktekkan makeup dan skincare, Ya. tujuannya adalah untuk sebagai alat ya untuk kita bekerja untuk Tuhan gitu. Jangan sampai itu menjadi tujuan utamanya dan sampai kita akhirnya melupakan Tuhan gitu, dan melupakan bahwa identitas diri kita adalah yang udah Tuhan ciptakan indah. By the way kita semua cantik. Iya. Iya, betul. Itu kebenaran yang harus kita ingat dalam. Itu kebenaran. Betul. Oke, ada lagi yang mau di-sharing, guys? Gak ada. Kalau dari Kak Audi? Aku cuma mau bilang sih kita semua cantik ya. Kita semua cantik, kita semua ciptaan Tuhan serupa. Gak mungkin Tuhan ciptain kita untuk sesuatu yang mendatangkan
keburukan ya, pasti buat kebaikan ya. Betul. Fisik kita beda-beda karena Tuhan mau bikin beragam. Kalau semuanya sama ya kan itu nggak akan menarik gitu. Tuhan bikin semua berbeda-beda gitu. Tinggal nemuin caranya untuk bisa mengapresiasi lebih lagi diri kita. Seperti itu. Caranya gimana tuh Kak? Kalau misalnya contohnya ya, kalau kalian mau, kan banyak ya kalau mau lihat, kalau misalnya mau kelihatan matanya lebih besar gitu, oh berarti kalian belajar teknik make up yang membuat mata kelihatan lebih besar. Contohnya, kalian contohnya cocoknya Korea look, kalian pengen kayak uni Korea, belajar makeup uni Korea gitu-gitu. Atau kalau skincarean, maunya glass skin nih gitu ya, berarti kayak Hailey Bieber gitu ya. Berarti cobain aja step-stepnya dia gitu, selalu ada cara buat improve gitu loh. Yang penting yang pertama kita bersyukur dulu buat diri kita. Betul. Jangan Syukur sih. lupakan identitas kita sebagai ciptaan Tuhan yang indah gitu. Benar sekali. Wow. Oke, kalau Udah gitu. banyak insight Tri. Betul. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang tadi punya rekomendasi retinol buat Feby Iya, silakan komen ya. atau punya pertanyaan juga seputar skincare dan make up, boleh komen di bawah. Jangan lupa like videonya dan subscribe juga channel kita. Dan jangan lupa kita juga ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Spotify, dan ada di Noise. Follow semua ya guys. Stay tune terus sama konten-konten kita. Terus Oke deh. kita Jangan juga lupa ada download aplikasi kita. Betul. Kita bisa saling doain di sana. Kalian bisa saling sharing. Kalian bisa curcol. Kalian punya masalah apa dan bisa saling doain dari sana. Yes. Betul. Oke, jadi stay tune terus ya guys sama konten-konten kita. Sampai jumpa di next episode Chill. Anything you can spill. Chill.